Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya berada di salah satu lokasi grounding tanaman alpukat saya. Pada kali ini saya mengalami suatu masalah. Ini seperti nampak yang ada di sini. Ini merupakan salah satu tanaman alpukat yang sedang mengalami sakit. Dia mengalami salah satu ciri-ciri daunnya menguning, kemudian sedikit demi sedikit mulai layu. Dan ini saya akan cari tahu apa penyebabnya. Setelah saya gali tanahnya, itu ada salah satu indikator, salah satu penyebab masalahnya, yaitu hama uret. Seperti hamanya, saksikan terus video kali ini dan bagaimana cara penanganannya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Sekarang berada di salah satu tanaman yang sedang sakit. Ini terlihat daunnya menguning, kemudian dari tangkai daun kuning juga, dan tanaman tidak tegak atau mulai layu. Ini ternyata salah satu penyebabnya yaitu dari tanah sendiri. Tanah ini ada salah satu hamanya yang saya temukan, yaitu uret. Jadi uret itu akan menyebabkan keterganggunya perakaran dari suatu tanaman itu. Nah, ini salah satu hama yang saya temukan, dan ternyata hama ini sangat banyak sekali di sekitaran areal ini. Ini saya duga merupakan salah satu penyebab utama dari sakitnya tanaman ini. Ini saya akan coba perlihatkan bagaimana ciri-ciri tanaman yang terserang hama ini. Ini kalau kita lihat daunnya menguning pada pucuknya, kemudian pertumbuhan stagnan atau berhenti, kemudian tangkai-tangkai ini menguning, dan tanaman sedikit layu. Memang tidak sekaligus langsung tanaman ini mati. Biasanya ketika tanaman seperti ini masih kita selamatkan atau masih kita bisa obati, sehingga tanaman ini akan tumbuh kembali normal. Ini lagi. Nah, karena pada saya temukan setiap areal itu ditemukan semua hama ini. Maka dari itu saya coba bersihkan dari gulma-gulmanya. Kemudian saya akan lakukan perlakuan pada kondisi tanah ini. Ini tanaman yang sehat. Nah, ini seperti ini. Tanaman sehat, dia daun berwarna hijau tua, kemudian tunas terlihat segar, tangkai daun hijau, dan tanaman tegak seperti ini. Ini yang sakit. Jadi saya gunakan beberapa cara untuk melakukan penanganan ini. Oh ya, satu lagi, kenapa hama itu dapat mengganggu tanaman? Jadi hama itu menyerang pada perakaran. Dia akan mengganggu sistem perakarannya. Selain itu juga hama ini dia akan menularkan salah satu penyakitnya. Dia membawa penyakit, terutama penyakit Phytophthora yang mengganggu akar. Ini yang sudah layu, namun kita akan coba obati ini juga. Jadi hama itu menyerang dua fungsi sekaligus. Dia sebagai hama langsung, dia juga sebagai perantara penyakit. Bagaimana dia menyerang langsung? Dia akan menggerogoti atau memakan dari akar-akar itu. Kemudian dia sebagai perantara juga, dia dapat membawa penyakit, menularkan penyakit pada tanaman ini. Ini tanaman yang segar, yang tidak terserang, berwarna hijau, padahal ini satu jenis. Yang saya gunakan ada beberapa obatnya, yaitu ini saya gunakan yang pertama furadan atau regen, sama aja, yang penting kandungannya karbofuran. Bisa kita gunakan furadan ataupun regen. Di sini dia mengandung bahan aktif karbofuran. Di sini dia berfungsi untuk
mematikan hama-hama secara sistemik. Ini biasanya kita taburkan ke tanah atau ke areal pertanaman. Kemudian saya gunakan juga fungisida yaitu Nordok. Di sini fungisida ini mempunyai bahan aktif tembaga sulfat. Nah, di sini dia berfungsi untuk membunuh jamur-jamur atau bakteri. Karena uret itu dia membawa penyakit jamur juga, maka dari itu kita kendalikan juga penyakit jamurnya. Kemudian saya juga gunakan insektisida kontak. Ini kita berfungsi untuk mematikan hama itu langsung ketika mengenai langsung. Jadi ada yang sistemik, ada yang kontak. Yang kita harapkan, jadi apabila kita aplikasikan langsung, hama-hama yang terkena langsung pada insektisida ini diharapkan langsung mati. Kemudian ini yang sistemik. Sistemik ini berfungsi untuk mencegah hama-hama yang tidak terkena langsung ini bisa mati secara perlahan, secara sistemik, yang masuk ke dalam tanah-tanah yang tidak terjangkau oleh insektisida ini. Kemudian saya gunakan lagi yaitu vitamin B1. Karena hama itu merusak perakaran, maka perakaran itu akan stres atau rusak. Jadi fungsi B1 ini dia mengandung auksin dan zat anti stres. Jadi ketika kita aplikasikan, yang kita harapkan akar-akar itu akan terbentuk kembali melalui sistem dari yang diberikan pada ZBT ini. Seperti itu. Jadi sekarang kita akan aplikasikan dulu yang insektisida sistemik ini. Caranya yaitu hanya kita ambil secukupnya, kemudian kita taburkan ke areal pertanaman yang akan kita aplikasikan. Kita ambil secukupnya, kemudian kita taburkan di areal melingkar seperti ini. Kemudian kita akan coba aplikasikan juga pada fungisida, kemudian insektisida dan vitamin ini yang kita larutkan jadi satu ke dalam air. Saya gunakan gembor agar mudah mengaplikasinya. Ini tadi saya sudah takar sesuai dosis yang ada di si kemasan ini. Karena di sawah saya langsung menggunakan daun dengan takaran yang sudah sesuai. Seperti ini kita masukkan saja. Kemudian saya gunakan untuk satu gembor itu vitaminnya yaitu 1 tutup saja. Kita buka. Kita aplikasikan 1 tutup vitamin B1. Setelah itu kita aduk dengan menggunakan kayu. Setelah larutan tercampur semuanya, kita siramkan juga ke areal pertanamannya. Seperti ini. Nah, itu kita akan coba lihat perkembangannya setelah 1 minggu ke depan. Sekian video saya kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Salam avocado. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.